Sampai kapan orang itu bakal mau bikin aplikasi menurutmu? Sampai seterusnya nggak bakal mati. Karena industri itu ya, yang bisa menggerakkan negara itu bisa maju adalah karena industri. Industri itu ada dan cepat adalah karena teknologi. Teknologi itu ada karena tren tadi. Jadi flow-nya itu tadi ya. Semua pasti kembali ke flow circle-nya adalah kayak gitu. Kebutuhan, pemenuhan, dan juga implementasinya. Jadi bisnis itu nggak akan mati untuk mencari programmer ataupun project gitu. Jadi selalu ada dan akan ada. Karena tren ke depan pasti ada, apa teknologi baru dan sebagainya pasti bakal ada project baru. Faktanya Mas, dari semua aplikasi yang pernah kamu bikin ada nggak sih yang bertahan lama itu perusahaan? Itu benturkan fakta itu Mas. Ada, tapi ranahnya ke sosial, bukan ke konvensional. Karena konvensional startup saya itu hanya bertahan cuma 3 tahun. Itu mentok-mentok 3 tahun. 5 tahun udah nggak kuat investornya ke dana gitu. Cuman ada. Itu basisnya sosial. Yang sekiranya ada kucuran dana dari misalkan ke yang lain-lain gitu, CSR dan sebagainya. Itu banyakkan ke sosial, ranahnya ke sosial. Atau poinnya harus ada ke SDGs, Sustainable Development Goals. Itu tadi. Kalau startupnya nggak membawa sosial atau ke SDGs, dia bakal mati cepat. Karena sekarang ranahnya adalah ke sosial teknologi. Harus ada dampaknya, baru dia dibutuhkan gitu. Tapi kalau hanya sekedar, oh gimana caranya untuk dapat cuan, nggak bakal. Pasti mati cepat. Itu akhirnya bukankah, nih, katakanlah hampir tiap bulan ada dari semua saudara ada aplikasi yang dibangun. Iya. Terus buat apa kalau endingnya nggak dipakai gitu lah? Biasanya startup ataupun inkubator, saya bicara tentang masalah startup ya. Kenapa orang ingin menginvest ke startup? Karena ingin startup itu masuk ke katalog mereka. Contoh kasusnya kayak Gojek. Is Inventor, Ventura ya. Capital Venture itu dia menginvest ke 100 startup. Dia nggak memikirkan apakah 100-nya ini sukses semua atau enggak. Tapi yang dipikirkan adalah apakah di 100 startup ini ada satu startup yang sukses. Ketika ada satu startup yang sukses, maka satu ini bisa membackup uang investnya untuk startup. Contoh kasusnya kayak Gojek tadi. Gojek salah satu startup yang sukses, tapi di sisi lain ada banyak startup yang gagal. Gitu. Ketika Gojek ini sukses, cukup ini aja, ini udah balik modal, investor udah balik modal. Tapi sisanya mau kemana? Sisanya untuk katalognya tadi, supaya bisa dijual lagi. Itu mainnya orang-orang bisnis dan juga orang-orang investor. Ketika banyak portofolio, ketika banyak katalog, dia bisa dapatkan level capital venture-nya lebih tinggi lagi. Tingkatnya seri berapa, Jadi ya ketika startup-nya nggak sukses, nggak jalan, ya cuma sebagai katalog aja, pajangan aja gitu. Yang pasti, oh dia bisa pamerin, oh aku dulu loh pernah bikin ini. Alhasil dia bisa dapat gini. Oh iya. Kayak gitu. Itu biasanya mainnya orang-orang yang cuannya banyak ya, yang dia menghamburkan uang apa aja gitu. Kayak gitu. Berarti memang pada dasarnya benar startup itu didesain untuk gagal. Startup itu didesain untuk survive, bukan gagal. Gitu. Jadi poinnya adalah apakah startup ini bisa survive atau enggak. Jadi diciptakan untuk survive gitu. Karena startup itu pasti gagal dan juga pasti sukses. Ada waktunya dia gagal, ada waktunya dia bisa berhasil. Kayak gitu. Tergantung pendanaannya kuat apa enggak? Tergantung dari timnya ya. Aku ngelihat startup berhasil karena timnya, bukan modal. Modal itu ke urutan ke 3 mungkin ya. Karena pengalaman saya, yang bisa menjalankan startup dengan baik adalah tim yang baik, bukan uang yang banyak. Gitu. Ya uang ya pasti penting lah ya pasti. Tapi itu ke urutan kedua atau ketiga lah gitu. Gitu. Mas, ini mumpung bahas startup ya. Terkait tadi, akhirnya kan main pendanaan kan, valuation game kan. Iya betul. Nah, sampai kapan itu akan kelar, Mas? Masa iya startup mau pendanaannya habis itu nanti nyari lagi buat menutup lain-lain diskon kayak gitu? Menurut saya itu nggak akan bakal mati. Nggak bakal mati. Karena kenapa? Startup yang sukses, usaha yang sukses, bisnis yang sukses, itu butuh kolaborasi.
Salah satu bentuk kolaborasinya adalah dengan itu, ada pendanaan, ada orang invest masuk dan sebagainya. Jadi sekelas Gojek pun, sekelas Grab pun, itu juga tetap perlu invest yang masuk. Itu. Jadi tetap terus, selama menurut saya, selama startup ini bisa menghandle, bisa mensurvive startupnya dia ataupun sebuah bisnisnya dia sampai IPO dan sebagainya gitu ya. Invest ini harus masuk. Karena kenapa? Dana itu ada 3 hal biasanya ya. Pertama adalah untuk urusan operasional, kedua adalah untuk urusan marketing, pemasarannya, dan ketiga adalah untuk urusan innovation-nya. Itu. Biasanya invest masuk untuk urusan yang ketiga, innovation-nya. Gitu. Jadi ketika inovasi selalu ada, invest harus selalu masuk. Gitu. Kan nggak mau owner memikir, aku pengen buat sebuah teknologi baru, tapi uang operasional sama marketing untuk inovasi nggak mau. Pasti dia cari pendanaan lain supaya bisa menutup untuk inovasi ini. Dan inovasi nggak bakal mati, teknologi nggak bakal mati. Selalu harus ada invest masuk, invest masuk, invest masuk untuk bisa menutup kebutuhan inovasi tadi. Itu, ya. Apakah tidak lebih baik untuk settle aja dan main di situ atau memang permainannya beda? Ada salah satu startup yang kayak gitu ya. Ada yang settle, tapi itu karena efek dari perusahaan lain. Istilahnya gini, ada startup yang hanya fokus ke pembayaran aja, ke payment aja, itu ada. Tapi dia bergantung oleh perusahaan-perusahaan lain. Dia bisa sukses karena ada perusahaan-perusahaan survive yang membutuhkan payment dia, membutuhkan istilahnya apa ya, produk dia gitu. Jadi ada kayak gitu. Jadi ada yang settle di payment aja karena ada perusahaan lain yang membutuhkan. Tapi ada juga perusahaan yang membutuhkan settle, tapi yang nggak sukses karena tadi dia nggak bisa memenuhi kebutuhan dari pasar dan sebagainya, kayak gitu sih. Nah, endingnya kan kalau misalnya tadi kan untuk innovation kan? Ya, innovation. Inovasi untuk innovation. Nah, nanti kalau misalnya akhirnya dia dapat profit nih dari itunya dia. Kalau misalnya dia mau dapat profit berarti kan dia itu harus naikin biaya langganan, naikin apa. Nah, itu bukankah itu akan membuat pengguna beralih? Enggak. Ketika startup itu biasanya adalah by jasa, service yang ditawarkan itu apa? Apakah itu jasa pembayarannya atau bagaimana dan sebagainya. Itu kebanyakan startupnya adalah bentuknya jasa. Ketika konsumen sudah percaya pada satu tempat ataupun salah satu produk, dia akan selalu pakai itu. Entah itu lebih mahal, entah itu lebih tidak ada diskonnya gitu ya. Kalau kita bandingin kan banyak perusahaan yang mengguyur untuk diskon, sekarang udah nggak ada diskonnya gitu, banyak gitu. Tapi ada juga yang memikirkan masalah sosialnya. Kembali lagi ke sosial tadi ya. Ada juga yang kembali sosial. Meskipun ini mahal, produknya mahal, selama ada nilai sosial yang untuk diangkat, biasanya konsumen tetap mau untuk membayar itu. Gitu. Jadi produknya misalkan untuk mahal, tapi ini untuk orang-orang miskin atau bagaimana gitu ya. Dia tetap mau mengbayar, tetap mau memakai aplikasi itu, meskipun itu berbayar. Jadi gitu. Jadi konsepnya adalah ke sosial, dan yang kedua adalah dari sisi apakah pasarnya ada atau tidak. Itu.